Buku The Magic of Reality karya Richard Dawkins. Bab 3 bagian Pulau dan Isolasi. Kekuatan pemisahan. Jadi, DNA spesies seperti kata-kata dalam bahasa bergeser menjauh ketika terpisah. Mengapa itu bisa terjadi? Apa yang mungkin memulai perpisahan? Salah satu kemungkinan yang gamblang adalah laut. Populasi-populasi di pulau yang terpisah tidak saling bertemu. Ya, tidak sering-sering. Sehingga perkumpulan gen kedua populasi berkesempatan bergeser saling menjauhi. Itu menjadikan pulau-pulau teramat penting dalam kemunculan spesies baru. Namun kita bisa artikan pulau tak hanya sebagai sepotong daratan yang dikelilingi air. Bagi seekor katak, oase di tengah gurun adalah pulau di mana dia bisa hidup, dikelilingi oleh gurun di mana dia tidak bisa hidup. Bagi seekor ikan, danau adalah suatu bentuk pulau. Pulau punya arti penting, baik bagi spesies maupun bahasa. Sebab populasi pulau terputus kontaknya dengan populasi-populasi lain. Dalam kurung mencegah aliran gen pada spesies, seperti juga keterputusan semacam itu mencegah pergeseran bahasa. Sehingga bebas untuk mulai berevolusi ke arahnya sendiri. Poin terpenting berikutnya adalah bahwa populasi di pulau tidak perlu terisolasi total untuk selamanya. Gen terkadang bisa menyeberangi penghalang di sekelilingnya, baik itu air maupun daratan yang tak bisa dihuni. Pada 4 Oktober 1995, jalinan batang kayu dan pohon yang tercerabut terbawa angin ke pantai Pulau Anguilla di Karibia. Pada jalinan tersebut terdapat 15 ekor iguana hijau. Hidup setelah melalui perjalanan yang pastilah penuh bahaya dari pulau lain. Barangkali Guadeloupe 260 km jauhnya. Dua topan bernama Louis dan Marilyn mengamuk di Karibia selama bulan sebelumnya, mencerabut pepohonan dan mencampakkan pepohonan ke laut. Tampaknya salah satu topan itulah yang menumbangkan pohon-pohon yang sedang dipanjati iguana-iguana itu. Mereka suka duduk di pohon, seperti yang pernah saya lihat di Panama, dan menyeret mereka ke laut. Ketika pada akhirnya mencapai Anguilla, iguana-iguana itu pun merayap keluar dari alat transportasi mereka yang tidak lazim itu ke pantai dan memulai kehidupan baru, mencari makanan dan bereproduksi serta mewariskan DNA mereka di pulau yang merupakan rumah baru mereka. Kita tahu itu terjadi karena nelayan-nelayan lokal melihat iguana-iguana itu tiba di Anguilla, yang menyaksikan nyaris pasti sesuatu yang mirip itu membawa leluhur iguana tersebut ke Guadeloupe. Dan cerita yang miris nyaris pasti merupakan penjelasan bagi keberadaan iguana di Kepulauan Galapagos, tempat kita menuju demi langkah berikutnya dalam cerita kita. Kepulauan Galapagos penting dalam sejarah karena mengilhami pemikiran awal Charles Darwin mengenai evolusi ketika sebagai anggota ekspedisi yang berlayar dengan HMS Beagle,
dia mengunjungi kepulauan tersebut pada 1835. Galapagos adalah sekumpulan pulau vulkanik di Samudra Pasifik dekat Khatulistiwa, sekitar 960 km sebelah barat Amerika Selatan. Semua pulau di kepulauan itu masih muda, hanya beberapa juta tahun usianya, terbentuk oleh gunung-gunung berapi yang tumbuh menjulang dari dasar laut. Artinya, semua spesies hewan dan tumbuhan di pulau-pulau itu pastilah tiba dari tempat lain. Barangkali benua Amerika Selatan, dan belum lama tiba menurut standar evolusi. Begitu tiba, spesies-spesies dapat menyeberang, menempuh jarak yang lebih pendek dari pulau ke pulau secara cukup sering, sehingga mencapai semua pulau itu barangkali sekali atau 2 kali setiap kira-kira seabad. Namun cukup jarang, sehingga mereka mampu berevolusi secara terpisah, bergeser, seperti yang sedari kita gunakan dalam bab ini selama selang waktu antara penyeberangan-penyeberangan dan yang jarang terjadi. Tidak ada yang tahu kapan iguana-iguana pertama tiba di Galapagos. Mereka barangkali berakit-rakit menyeberang dari benua seperti iguana-iguana yang tiba di Anguilla pada 1995. Sekarang Pulau Galapagos terdekat ke benua Amerika adalah San Cristobal. Darwin mengenalnya dengan nama Inggrisnya, Chatham. Namun jutaan tahun silam juga ada pulau-pulau lain yang kini telah tenggelam di bawah laut. Iguana-iguana itu boleh jadi tiba pertama kali di salah satu pulau yang kini tenggelam itu, dan kemudian menyeberang ke pulau-pulau lain, termasuk yang masih berada di atas permukaan air sekarang. Begitu berada di sana, mereka berkesempatan berkembang biak di tempat yang baru, seperti yang tiba di Anguilla pada 1995. Iguana-iguana pertama di Galapagos pun berevolusi sehingga menjadi berbeda dari sepupu-sepupu mereka di benua. Sebagian semata karena bergeser seperti bahasa, dan sebagian karena seleksi alam akan mengunggulkan keahlian-keahlian yang baru dalam bertahan hidup. Pulau vulkanik yang relatif gersang adalah tempat yang berbeda, yang sangat berbeda dengan benua Amerika Selatan. Jarak antar pulau-pulau Galapagos jauh lebih pendek daripada jarak pulau Galapagos manapun ke benua. Maka penyeberangan laut secara tak sengaja antara pulau-pulau itu pastilah relatif umum terjadi. Barangkali sekali dalam 1 abad, bukan 1 milenium. Dan iguana akhirnya mulai bermunculan di sebagian besar atau semua pulau itu. Lompatan antar pulau cukup jarang sehingga memungkinkan pergeseran evolusi menjauh pada pulau-pulau yang berbeda. Di antara kontaminasi gen oleh lompatan-lompatan pulau berikutnya cukup jarang sehingga memungkinkan iguana-iguana itu berevolusi sedemikian rupa sampai ketika bertemu lagi mereka tidak bisa lagi beranak pinak. Hasilnya adalah bahwa kini ada 3 spesies berbeda iguana darat di Galapagos yang tidak mampu lagi saling kawin. Conolopus pallidus hanya ditemukan di Pulau Santa Fe. Conolopus subritatus hidup di beberapa pulau termasuk Fernandina, Isabella, dan Santa Cruz. Setiap populasi pulau barangkali sedang mengarah menjadi spesies tersendiri. Conopolus martae terbatas di bagian paling utara dari rantai 5 gunung berapi di Pulau Isabella yang besar. Ngomong-ngomong, ada satu lagi hal menarik. Anda ingat saya bilang bahwa danau atau oase bisa dianggap sebagai pulau? Walaupun keduanya bukan merupakan daratan yang dikelilingi oleh air. Nah,
Hal yang sama terjadi di kelima gunung berapi di Isabella. Setiap gunung berapi dalam rantai itu dikelilingi oleh zona vegetasi yang kaya, hijau dalam gambaran di bawah, yang merupakan semacam oasis terpisah dengan gunung berapi berikutnya oleh gurun. Kebanyakan pulau di Galapagos hanya memiliki satu gunung berapi yang besar, namun Isabella punya 5. Bila permukaan laut naik, barangkali akibat pemanasan global, Isabella bisa menjadi 5 pulau terpisah oleh laut. Demikianlah Anda bisa anggap setiap gunung berapi sebagai macam pulau di dalam pulau. Akan seperti itulah kelihatannya bagi seekor hewan seperti iguana darat atau kura-kura raksasa yang perlu memakan vegetasi yang ditemukan hanya di lereng-lereng di sekeliling gunung berapi. Isolasi macam apapun oleh rintangan geografis yang bisa diseberangi kadang-kadang, namun tidak terlalu sering, menyebabkan percabangan evolusi. Sebenarnya tidak harus rintangan geografis. Ada kemungkinan-kemungkinan lain, terutama pada serangga. Namun agar mudah, saya tidak akan bahas mereka di sini. Dan begitu populasi-populasi yang telah terpisah itu telah bergeser cukup menjauh, sehingga tidak bisa lagi berbiak. Rintangan geografis itu tidak lagi dibutuhkan. Kedua spesies itu bisa menjalani evolusi mereka sendiri-sendiri tanpa pernah terkontaminasi lagi oleh DNA satu sama lain. Perpisahan-perpisahan semacam inilah yang terutama merupakan penyebab awal munculnya semua spesies baru di planet ini. Bahkan seperti yang akan kita lihat, perpisahan awal moyang bekicot dalam kurung misalnya dari moyang semua vertebrata termasuk kita. Pada satu titik dalam sejarah iguana di Galapagos terjadi suatu percabangan yang memunculkan satu spesies baru yang sangat janggal. Di salah satu pulau itu, kita tidak tahu mana populasi lokal iguana darat mengubah cara hidup sepenuhnya. Bukannya memakan tumbuhan darat di lereng-lereng gunung berapi, mereka mendatangi pantai dan memulai makan rumput laut. Seleksi alam kemudian mengunggulkan individu-individu yang ahli berenang. Hingga kini keturunan mereka terbiasa menyelam guna menyantap rumput laut di bawah air. Mereka disebut iguana laut dan tidak seperti iguana darat hanya ditemukan di Galapagos. Mereka memiliki banyak ciri aneh yang membuat mereka sesuai bagi kehidupan laut. Dan ini membuat mereka betul-betul berbeda dari iguana darat di Galapagos maupun tempat lain manapun di dunia ini. Mereka jelas berevolusi dari iguana darat, namun mereka bukanlah sepupu yang dekat betul dengan iguana darat Galapagos masa kini, sehingga mungkin mereka berevolusi dari genus lain yang kini telah punah, yang mengkolonisasi kepulauan itu dari daratan utama lama sebelum Chronolopus yang ada sekarang. Ada beberapa ras iguana laut, namun hanya ada satu spesies di pulau yang berbeda-beda. Suatu hari, ras-ras pulau yang berbeda-beda itu barangkali akan bergeser cukup menjauh, sehingga bisa disebut spesies-spesies berbeda dalam satu genus iguana laut. Cerita yang mirip terjadi pada kura-kura raksasa, kadal lava, pecuk tuna terbang yang aneh, burung peniru, burung finch, dan banyak hewan serta tumbuhan lain di Galapagos. Dan hal-hal yang sama terjadi di seluruh dunia. Galapagos adalah contoh yang teramat jelas
pulau-pulau dalam kurung termasuk danau, oase, dan gunung menghasilkan spesies-spesies baru. Sungai dapat melakukan hal yang sama bila satu jenis hewan sulit menyeberangi sungai. Gen-gen dalam populasi di kedua sisi sungai bisa bergeser menjauh, seperti satu bahasa bisa bergeser menjadi dua dialek yang kemudian bergeser menjadi dua bahasa yang berbeda. Pegunungan dapat memainkan peran yang sama dalam perpisahan. Demikian pula dengan jarak semata. Mencit di Spanyol mungkin dihubungkan oleh rantai macam-macam mencit yang saling berbiak di seluruh benua Asia sampai ke Tiongkok. Namun butuh waktu lama bagi satu gen untuk berkelana dari mencit ke mencit melintasi jarak yang selebar itu, sehingga sama saja mereka berada di pulau-pulau terpisah. Dan evolusi mencit di Spanyol dan Tiongkok mungkin bergeser ke arah yang berbeda-beda. Ketika spesies iguana darat Galapagos hanya memiliki beberapa ribu tahun untuk bergeser menjadi menjauh dalam evolusi mereka, setelah berlalunya beberapa ratus juta tahun, keturunan-keturunan satu spesies leluhur bisa sangat berbeda. Taruhlah kecoa dengan buaya. Bahkan memang secara harfiah benar bahwa pada suatu masa pernah ada nenek moyang kecoa dan hewan lain termasuk bekicot dan kepiting yang juga merupakan moyang agung. Mari kita gunakan kata moyang agung. Buaya dalam kurung belum lagi semua vertebrata lain. Namun kita harus mundur sangat jauh sekali, mungkin lebih daripada 1 miliar tahun sebelum kita menemukan moyang agung yang setua dan sepurba itu. Itu waktu yang tidak terlalu lama bagi kita untuk sekedar menebak-nebak rintangan macam apa yang awalnya memisahkan mereka. Apapun itu, pastilah rintangan itu terdapat di laut. Karena pada purbakala tidak ada hewan yang hidup di darat. Barangkali spesies moyang pun hanya bisa hidup di terumbu karang, dan dua populasi menempati diri masing-masing berada di sepasang terumbu karang yang dipisahkan oleh jurang dalam yang berarus deras. Seperti yang kita lihat pada bab sebelumnya, kita hanya perlu mundur 6 juta tahun untuk menemukan moyang agung bersama paling muda yang dimiliki semua manusia dan simpanse. Itu belum begitu lama sehingga kita bisa menebak rintangan geografis yang mungkin menyebabkan pemisahan awal. Ada yang mengajukan bahwa rintangan itu adalah lembah retakan besar di Afrika, dengan manusia berevolusi di sisi timur dan simpanse di sisi barat. Nantinya garis keturunan simpanse memisah menjadi simpanse biasa dan simpanse katai atau bonobo. Ada juga yang mengusulkan bahwa rintangan dalam kasus tersebut adalah Sungai Kongo. Seperti yang kita lihat di bab sebelumnya, moyang agung bersama semua mamalia yang ada hidup sekitar 185 juta tahun lalu. Sejak saat itu keturunan-keturunan telah bercabang lagi dan lagi, menghasilkan ribuan spesies mamalia yang kita lihat kini, termasuk 231 spesies karnivora, anjing, kucing, lingsang, beruang, dan sebagainya, 2000 spesies pengerat, 88 spesies paus dan lumba-lumba, 196 spesies hewan bertelapuk, sapi, antelop, babi, kijang, domba, 16 spesies dalam famili kuda, zebra, tapir, dan badak, 87 kelinci dan terwelu, 977 spesies kelelawar, 68 spesies kanguru,
18 spesies kera, dalam kurung termasuk manusia, dan banyak sekali spesies yang keburu punah, termasuk segelintir spesies manusia yang punah dan hanya diketahui dari fosil. Lanjut ke pembahasan berikutnya.